Bagaimana rasamu saat pertama kali masuk pondok pesantren? Kan biasanya ada banyak santri nih yang nangis, terus minta pulang, nggak betah. Kan masih awal-awal kan. Bagaimana perasaanmu saat awal-awal pesantren? Banyak sih, ada senang, sedih, Senang, sedih, terus asing asing. ya. Selamat datang di podcast Suasana Suara Santri Ar-Rahmah. Perkenalkan, nama saya Zafan Daifullah. Ya, saya akan sebagai host pada podcast kali ini dan didampingi oleh kelas 7, yakni siapa? Ali, Ali. Nama lengkapnya? Ali Qis. Ali Kris. Asal mana Ali? Lahir di Batu Malang, Lahir di Batu. Terus tinggal di Tangerang sekarang. di Tangerang. Tapi tulisannya di sana kok Depok, kenapa itu? Itu kan sekolah SD. Sekolah Habis SD. itu Oh, sekolah SD di Depok. ya, Sekolah SD Depok. habis itu pas naik SMP itu pas kelas 6 lah pindah ke Tangerang. Tangerang. Ya, Jadi kalau kamu bersamaan gitu ya, pindahnya, kamu masuk ke pondok sama pindah ke Tangerang ya. bersamaan. Nah, Asal Tangerang berarti. ya bisa dibilang kita. Bisa dibilang. Kenapa kamu memilih menjadi santri? Kan harusnya kan bisa memilih sekolah luar gitu kan. Enak, mereka bisa main HP, terus bisa keluar. Kenapa alasanmu untuk menjadi santri? Apa ya, biar melatih kedisiplinan gitu Kedisiplinan. ya, sama Kedisiplinan. aku juga mau jadi hafiz Quran, Hafiz Quran. ahlul Masya Quran. Allah. Bagaimana rasamu saat pertama kali masuk pondok pesantren? Kan biasanya ada banyak santri nih yang nangis, terus minta pulang, nggak betah. Kan masih awal-awal kan. Bagaimana perasaanmu saat awal-awal pesantren? Banyak sih, ada senang, sedih, Senang, sedih, terus asing asing. ya. Senangnya kenapa nih? Bisa diceritakan satu persatu. Senang itu karena apa ya, bisa bertemu teman baru gitu, bisa kenalan sama teman baru, terus suasana yang baru. Ada nggak pengalaman-pengalaman unik dan menarik di pondok pesantren ini? Kan kamu baru kemarin tanggal 16 masuk aroma. Jadi udah masuki 1,5 minggu lah. Ya, Jadi udah ada pengalaman sedikit demi sedikit. Boleh diceritakan em, pengalaman uniknya itu? pengalamannya itu pas awal atau pas tengah-tengah? Saat saat awal sampai sekarang. Pas awal itu yang menarik berkenalan sama teman baru itu. Hmm, Jadi seneng ya dapat teman seneng baru. lah punya teman baru. Tapi ada yang ngeselin pas abis kenalan tuh, ada yang kayak ngejek gitu. Pernah diajak? Nah, Ya betul. Kis kan apa ya, orang tuh ngiranya tuh KIS. Iya Nah, iya. Ya, KISS itu loh. ya gitulah, namanya juga manusia kan. Terus ada nggak teman kamu yang dari SD terus barengan di SMP ini mondok bareng? Ada. Ada Ada. Namanya siapa tuh? Muhammad Abdul Ghaffar, Abdul kamar Ghafar. 17. Oh, Abdul Ghafar 17. Kamunya kamar berapa? 15. 15. Kalau kelas 7 itu ada berapa kamar? Kelas 7 tuh kalau nggak salah 22 atau 23 gitu. Banyak kamarnya. Satu kamar 8 sampai 7 orang kan? 8, ada yang 9, ada yang 9. Ada 9. Kamar 14. Cuman satu kamar 9. Iya, Anggotanya 9 cuman satu tok. Satu kamar maksudnya, iya. cuma satu kamar. Terus ini kan di pondok pesantren kan tentu banyak tantangan-tantangan, banyak tantangan. Terus bagaimana cara kamu apa aja tantangan-tantangan kamu dan bagaimana cara mengatasinya pada tantangan tersebut? Ada 3 tantangan paling besar menurut aku. Apa aja tuh? Pertama, jauh dari orang tua pastinya. Jauh dari orang tua. Kenapa Ya, kok tantangan itu kamu sebutkan? apa ya? Karena aku tuh gampang kangen gitu sama orang tua. Ya kan masih awal-awal, Iya, masih awal-awal. Terus kemudian jauh dari mana? Tantangan jauh, kedua apa? jauh dari HP. Udah pasti ya, anak muda itu gak bisa jauh dari HP. Kenapa alasannya jauh dari HP? Karena kalau di rumah tuh kan pasti setiap kegiatan selalu berkaitan dengan HP ya gitu. Soalnya kan dunia maya sudah kayak sudah dikuasai lah dunia nyata itu oleh dunia maya. Terus kemudian Sama tantangan lagi menghafal Al-Quran itu sulit banget. sulit ya. Sebelum masuk di aroma ini, udah dapat berapa hafalan ya? Sebelum 2,5 juz. dua setengah Ya. juz. Terus saat masuk ini belum ada ya?
belum ada, masih belajar umi gitu. Masih belajar ditalkin gitu Iya, tahsinnya. iya, tapi udah ada halakoh. Sudah ada halako. Kalau boleh tahu kamu halakonya siapa? Ustadz Aban. Ustadz Taban. Kamu sebelum masuk pondok pesantren itu saat masuk pondok pesantren ada rasa nyesel nggak? Am, Nyesel enggak Kak? sih, bukan nyesel, apa ya, kayak kurang gitu, kurang aja. Ada yang kurang di sini Iya, ada yang rasanya. kurang rasanya. Oh, Kayak setiap kegiatan tuh kan kalau di rumah pasti ada orang tua yang bantu. Kalau di sini kita harus mandiri gitu. sendiri. Berarti itu masuk ke tantangan. Iya, masuk ke tantangan. Terus cara mengatasi tantangan-tantangan tadi gimana? Ya gitu, aku apa ya, kadang baca Al-Qur'an gitu. Terus itu kan emang baca Quran di kamar? Ya, Iya, sebelum tidur. ya sebelum tidur sama baca zikir. Itu disuruh Ustadz atau keinginan sendiri? Keinginan sendiri. Kan Keinginan sendiri. itu tapi pas udah dikasih buku zikir. Oh iya, soalnya biar hafal ya. Iya, biar Biar hafal. Soalnya biar mereka hafal, apa mereka tahu zikir-zikirnya ya kan. Terus ada lagi nggak buat cara mengatasi tantangan-tantangannya itu? Ada. Misalnya kalau kita kangen tuh ya aku nyari temen buat main gitu, atau enggak buat curhat. Curhat sama Abdul Ghaffar. Ya bisa dibilang gitulah. Sama dia, terus sama teman-teman sekamar misalnya. Bisa diceritakan apa namanya kegiatan-kegiatan di Pondok Aroma ini, kan khususnya santri baru itu kan kayak masih asing sama kegiatannya gitu kan. Iya. Masih perlu adaptasi. Bisa diceritakan nggak dari bangun tidur sampai mau menjelang tidur lagi? Yang pertama-tama Bangun tidur tuh pastinya apa ya, sholat tahajud jam 3. jam 3 dibangunin. Iya, jam 3 dibangunin, terus persiapan sholat tahajud. Kadang sholatnya tuh di asrama sama di masjid. Kalau Senin ya itu ya. Ya, Terus habis itu ya boleh tidur bentar, nanti sholat subuh, azan subuh dibangunin lagi. Habis itu habis sholat subuh. Waktu itu kan pas masih beberapa hari, misalnya 2 hari itu kan belum ada halako, belum dibagiin halakonya. itu ngapain? Nah itu biasanya kita cuma dikasih materi atau enggak pengumuman dikit, habis itu balik kamar, bersihin kamar. Itu sampai jam menjelang sekolah. Enggak, sampai jam makan pagi. Jam makan pagi itu jam berapa? Jam 6.20 kalau nggak salah. Nah, habis Sarapan, itu habis sarapan kan waktu itu apa ya, belum dibagiin kelasnya, masih kayak kelompokan gitu buat tes. Iya. Nah itu biasanya kita bawa tas ke sekolahnya, bawa buku tulis 1, udah gitu aja. Habis tes itu, Tesnya itu sampai jam berapa? tesnya itu sampai jam berapa ya waktu itu, 11 ya, sampai ya jam 11-an. Terus habis itu balik ke asrama buat siap-siap sholat zuhur. Loh, emang ke sekolahnya pakai seragam apa? Waktu itu masih baju putih koko atau enggak gamis, celana hitam. Itu kan harusnya kan bisa langsung sholat ke masjid. Bisa, cuman ini kita misalnya ada yang lupa bawa, kan biasanya disuruh bawa Al-Qur'an gitu kan. Bawa Al-Qur'an atau enggak apalah gitu. Jadi Misalnya ada yang kelupaan songkok gitu. Jadi ada yang nggak bawa songkok gitu, ada yang bawa Iya, Al-Qur'an, ada. makanya disuruh balik. Iya. Itu diperintahkan sama ustadznya. Iya. Setelah itu, setelah sholat zuhur, Setelah sholat zuhur itu makan siang. makan siang. Nah, Ya. setelah makan siang itu ngapain? Setelah makan siang waktu itu tuh ya balik ke asrama buat istirahat. Istirahat. Ya. Atau ada kegiatan lain? Enggak, ada kegiatan lain. Jadi Apa aja kegiatannya? waktu itu tuh sampai jam 2 doang istirahatnya. Habis itu kita dikasih materi. Sampai jam 2 doang? Ya. Setelah jam 2? Jam 2 kita dikasih materi sama ustadznya, dikasih materi soft apa ya, life skill gitu ya? ya life skill sama peraturan Peraturan di pondok Iya. pesantren. Itu sampai asar, menjelang asar. Sampai ya asar, sebelum asar lah. Habis itu kita balik ke asrama lagi buat persiapan sholat asar. Kalau boleh tahu, apa namanya materi life skillnya itu diajarin apa aja nih, Alwi? Apa ya? Aku udah agak lupa gitu. Nyuci ada? Hah? Nyuci ada? Nyuci ada, cuman itu baru beberapa hari yang lalu. Itu nyuci pakaian apa itu?
itu ada banyak jenisnya. Pakaian putih itu jangan digabung misalnya. Ya, sama pakaian yang berwarna lain. Ya, Setelah sholat asar. setelah sholat asar Kan habis itu dikasih materi sampai menjelang asar. ya Menjelang asar itu persiapan sampai sholat asar. ya Sholat asar, biasanya zikir sore, ada zikir sore kan. iya zikir sore. Nah, habis zikir sore itu biasanya kita disuruh balik ke kamar. Disuruh di kamar. Ya, buat mandi, persiapan sholat maghrib atau enggak. Itu kan masih lama. Iya, atau enggak kita dikasih waktu free gitulah buat main gitu. Tapi di asrama ya, nggak keluar asrama ya. Ya, Menjelang maghrib itu kamu ngapain? kan itu aku belum mandi ya. Biasanya tuh aku mandi, habis mandi ya siap-siap pakai baju sholat, bawa Al-Quran. Kemudian berangkat masjid. Ya, Setelah maghrib itu, saat maghrib. ya. Terus setelah sholat maghrib ngapain? Biasanya ya paling sholat sunnah, habis itu kita disuruh makan malam. Suruh makan malam. Ya, Terus itu sampai isya ya. iya sampai isya. Itu saat makan malam itu balik ke asrama. Ya paling balik ke asramanya cuma buat ngambil piring doang, Habis ke asrama ambil ke piring, dapur. makan ke dapur. Ya makan. Setelah itu kan azan nih. Terus berangkat ke masjid buat sholat isya. Setelah sholat isya ngapain? Setelah sholat isya itu ada witir kalau nggak salah. Wirid. Ya wirid. Wirid malam. Wiridnya itu apa aja tuh? Biasanya apa, Dok? Wiridnya itu baca surat As-Sajdah sama Al-Mulk. Nah itu setelah wirid terus dikumpulkan sama musyrif, terus ngapain? Sebelum tidur itu Sebelum tidur kalau aku ya itu tadi baca Main. Al-Quran. baca Quran. Ya. Berarti balik ke masjid lagi, Wah? Oh enggak, di Enggak, ranjang. di kamar aja. Di ranjang. Ya, Ranjangnya atas atau bawah? aku bawah. Bawah. Di bawah. Itu kan yang kamu ceritakan tadi itu kan apa namanya? Hari-hari sibuk gitu kan. Kayak Ya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Terus kalau misalkan hari libur. libur, hari Ahad sama hari Sabtu. Itu biasanya kalau hari Sabtu Ya, hari Sabtu itu ngapain? kan waktu hari-hari awal itu kan belum ada ekstrakurikuler ya. Jadi Free kayaknya. ya free, cuman kadang tuh ada materi disuruh kumpul gitu. Itu dibacakannya di mana? Di masjid. Oh, masjid. Kadang di masjid, kadang di aula. Itu malam atau siang atau kapan waktunya? Biasanya habis sholat sih. Habis sholat itu dibacakannya oleh GPA atau oleh Ustadz? Kalau peraturan waktu itu ada GPA, ada Ustadz. Lebih banyak mana tuh? Kalau peraturan lebih banyak GPA sih. Ya, berarti ya. Ya itu kan apa namanya, hari Sabtu. Itu waktu kapan itu? Malam. Ya tadi habis sholat. Sholat berarti sholat duhur, asar sama maghrib. Isya. Kebanyakan waktu itu tuh habis apa ya? Habis sholat asar sama habis sholat isya kebanyakan. Sholat asar sama sholat isya. Oke. Cukup. Mungkin itulah percakapan santri baru. Santri baru menceritakan awal-awal kegiatan mereka di sini. Baik, segitu saja dari kami. Kami Zafan Daifullah sebagai host pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.